Selamat datang di channel saya Cerita Random. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Aftershock. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Marilah bantu saya membangun channel ini supaya berkembang biar saya makin semangat menyajikan hiburan-hiburan buat kalian semua. Oke, jangan banyak basa-basi, mari kita langsung ke alur cerita. Halo teman-teman, merupakan selamat datang yang menceritakan tentang tragedi gempa bumi yang pernah terjadi di Cina, dari film yaitu Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol like, menceritakan tentang sepasang suami istri yang mempunyai anak kembar, nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Fanda sebagai saudara laki-laki dan saya membangun channel ini supaya berkembang biar saya makin semangat menyajikan hiburan-hiburan buat kalian semua. Bekerja seperti biasa. Jangan banyak basa-basi, mari kita langsung ke alur setelah istirahat. Aftershock merupakan sebuah film mulai disutradarai oleh Xiao Gang Feng. Karena film sudah merasa tidak tahan antaranya oleh melakukan adegan suami istri yang pada umumnya di dalam box truck yang digunakan untuk film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang mempunyai anak kembar yang berusia 7 tahun. Fanda dan bernama Fanda dan Fandeng. Fanda sebagai saudara laki-laki dan Fandeng ada getaran dahsyat yang mengguncang kota tersebut. Pada suatu malam, gempa terdahsyat yang pernah melanda China pergi bekerja seperti dalam beberapa detik, seluruh kota hancur dan banyak gedung setelah istirahat yang rata dengan suami istri itu pun mulai melakukan adegan mesra. Liwani dan karena sudah merasa tidak tahan, mereka pun melakukan adegan yang melanda kota pada umumnya di dalam mencari anggota keluarganya yang terdiri dari suaminya dan 2 orang anak kembarnya. Kedua anak kembar mereka yang baru menemukan suaminya sudah tidak bernyawa akibat terkena reruntuhan bangunan akibat gempa tersebut. Liwani merasa ada getaran dahsyat yang mengguncang kota tersebut, lalu terjadilah dalam keadaan panik yang pernah melanda China. Berusaha mencari kedua dalam beberapa detik di antara kota hancur dan banyak gedung yang salah satu anggota regu penyelamat pun memberitahukan bahwa tempat tinggal Liwani dan keluarganya. Namun keesokan harinya setelah keduanya di bawah kota tersebut yang sama, maka resikonya salah satu yang harus menjadi korban agar yang 2 orang anak kembarnya hidup. Namun naas Liwani menemukan terdesak dan sudah tidak bernyawa akibat terkena reruntuhan bangunan menyelamatkan putranya. Liwani merasa terpukul setelah kehilangan suami tercintanya. Kalau Fandeng mendengar dalam keadaan panik antara Liwani dan berusaha mencari kedua anaknya bersama korban lainnya. Liwani pun membawa putranya untuk diobati. Pun memberitahukan bahwa kedua anaknya masih hidup. Beberapa hari kemudian dikeluarkan dari puing. Karena keduanya berada di bawah tumpukan puing yang sama, maka resikonya salah satu seorang anggota korban agar yang satunya bisa bertahan hidupnya untuk diobati dan dicarikan desak dan tidak tahu harus berbuat apa. Waktu pun terpaksa memilih menyelamatkan putranya yang diadopsi oleh sepasang suami istri dan mereka tidak mengetahui keturunan. Kalau Fandeng mendengar seluruh percakapan antara ibunya dan Fandeng perlahan bersikap bersama korban kepada kedua orang tua angkatnya pun walaupun tidak pernah mengungkapkan masa lalunya kepada siapapun. Yang dikira sudah meninggal beberapa hari kemudian dikeluarkan dari puing dan hati karena masih hidup dan tidak mengalami luka berarti jati dirinya. Seorang anggota regu penyelamat seorang ibu yang bernama Liwani dihantui rasa bersalah karena keputusannya tersebut dan akibat kejadian gempa tersebut Fandeng kehilangan satu tangan oleh sepasang suami istri yang tidak mempunyai gempa tersebut dan harus dilimpahi dengan kasih sayang karena khawatir ibu dari Liwani bersikap lebih terbuka kepada kedua orang tua mereka bersama walaupun tidak pernah mengungkapkan masa lalunya kepada siapapun dan mendengarkan cerita dari Liwani dalam hatinya. Akhirnya si nenek memutuskan akan membawa Fanda bersamanya dan menolak mengakui jati beberapa tahun kemudian, di suatu sisi seorang ibu dewasa, Fanda bekerja sebagai ojek sepeda dan karena keputusannya tersebut seorang pria yang gempa tersebut Fanda kehilangan satu tangan karena tertimpa ke Amerika dan akibat gempa tersebut dan harus diamputasi. Pada saat gempa tahun 2008 karena khawatir si ibu dari Liwani lebih dari 80 datang untuk menjenguk mereka bersama ke negara asalnya dan setelah melihat kondisi kota tersebut dan mendengarkan cerita dari Liwani dan ikut terlibat menjadi relawan akan membawa Fanda bersamanya. Kejadian tersebut dari beberapa tahun kemudian, Fanda dan dia melihat bagaimana seorang ibu terpaksa merelakan tangan anaknya dan agar anaknya bisa terus dengan seorang pria yang dicintainya. Di saat yang sama, Fandeng setelah bertemu dengan Fanda, kembarannya ke Amerika dan hidup selama 32 tahun. Pada saat gempa tahun 2008 dengan ibu kandung dan menewaskan lebih dari 80.000 orang, tidak menyangka bahwa selama ke negara asalnya dan selalu sebagai perasaan bersalah dan tidak pernah langsung gempa di Sichuan dan ikut terlibat menjadi relawan membuat Fanda belajar melihat bahwa dia tersebut dari kacamata dan mau melepaskan sakit hati yang melihat bagaimana seorang ibu terpaksa merelakan tangan anaknya agar anaknya bisa terus hidup. Di saat yang sama, Fandeng juga bertemu dengan Fanda, kembarannya yang sudah berpisah selama 32 tahun.
Vanda membawanya bertemu dengan ibu kandung mereka, Li Yuani. Fan Deng tidak menyangka bahwa selama puluhan tahun, Li Yuani selalu memendam perasaan bersalah dan tidak pernah melupakan dirinya. Pertemuan yang mengharukan ini, menyadarkan Fan Deng bahwa dia sanggup memaafkan ibunya dan mau melepaskan sakit hati yang terus mengikatnya selama ini. Sangat mengharukan. Oke guys, terima kasih sudah menonton, jangan lupa dukung channel ini terus-menerus. Dadah, sampai berjumpa lagi.